Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini pemateri sudah hadir dan beberapa teman dari Hikari juga sudah ada di sini nih saya lihat. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di sini bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang Masya Allah luar biasa. Sekalipun dilaksanakan secara online, semoga kita semua sehat selalu. Seminar Amin. online kali ini kita mengusung tema Active Listening Skill. Dan narasumber kita adalah Ibu Dian Misrawati, seorang lecturer di University Mercubuana Jakarta dan juga licensed psychologist di Biro Konsultasi Psikologi Kastra. Maaf kalau ada salah sebut nih. Oke. Beliau menuntaskan pendidikan di Clinical Psychology dari University Pajajaran. Wah, saya nggak sabar nih jadinya. Ayo deh Bu Dian, dimulai aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gaya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore untuk semuanya. Nah, alhamdulillah ya pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Ini kebetulan adalah kesempatan kedua saya berbagi bersama Hikari Komunitas, yang mana kita senantiasa ya mengupgrade lagi pengetahuan kita, ilmu kita tentang pengasuhan. Karena memang pengasuhan itu adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti ya. Bahkan kata ibu saya juga yang sekarang sudah punya menantu, sudah punya cucu gitu ya, tetap aja ada proses-proses yang perlu dipelajari. Dari anak 3 menjadi anak 6 karena bertambah dengan menantu, sekarang juga harus mikirin cucu juga katanya. Karena memang proses itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Nah, dalam proses itu tentu ada hal-hal yang apa ya menjadi concern, jadi permasalahan buat kita di setiap tahapnya. Ketika kita menghadapi anak bayi, masalahnya berbeda. Menghadapi anak balita, beda lagi. Anak-anak, kemudian remaja, sampai dewasa, bahkan ya seperti kata ibu saya, sudah tua kira-kira mungkin dulu katanya merasa kalau anak-anak sudah menikah, sudah lepas tanggung jawab sebagai orang tua, rasanya tuh udah lega. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak, kata ibu saya. Tetap aja setelah anak menikah, peran sebagai orang tua ya tetap ada, ditambahkan dengan peran sebagai mertua. Anak-anak punya anak nggak berhenti juga, ada lagi peran tambahan sebagai seorang nenek. Jadi pengasuhan itu tidak akan pernah berhenti. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kita akan bahas tentang active listening. Nah, mendengar aktif, ternyata itu juga merupakan suatu keterampilan ya Mbak ya, bahwa dalam kita mengikuti proses perkembangan anak dari tahap ke tahap. Nah, penting sekali untuk kita bisa mengenal anak-anak kita itu betul apa adanya. Jadi banyak kan masalahnya adalah orang tua merasa mengenal anaknya, tapi dari perspektif dia sendiri gitu. Yang manakala kadang berbeda dengan apa yang sebetulnya anak-anak betul-betul rasakan gitu. Jadi misalkan katakan orang tua merasa oh anak saya tuh bahagia, happy gitu. Padahal ternyata mungkin dia sedang mengalami permasalahan di sekolah atau dengan teman-temannya. Tapi orang tua nggak tahu karena kelihatan dia biasa-biasa aja. Dia tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin anak memang kurang bercerita ya kepada orang tua tentang layer terdalam. Jadi kan kita ini pasti punya layer-layernya kayak kita kupas bawang itu kan
banyak lapisan-lapisannya ya. Dan ketika kita menceritakan kepada orang lain, lapisan terluar tuh paling mudah. Mungkin kita cerita tentang pekerjaan kita, tentang sekolah kita, tentang tempat tinggal, secara luarnya saja. Masuk ke bagian dalam itu makin lama, makin dalam, makin privacy, makin pribadi. Dan ketika kita mengungkapkan hal yang paling pribadi, itu adalah yang paling sulit. Kenapa? Karena memang itu adalah rasanya itu kayak milik kita dan kita agak takut kalau seandainya nanti orang nggak terima atau kita takut nanti di judgment, dinilai negatif oleh orang lain sehingga itu kita umpetkan, kita sembunyikan gitu. Nah, kalau nanti misalkan orang tua mendapati itu pada anak atau anaknya menyembunyikan sesuatu pada orang tua, nah itulah yang mungkin kita lihat permasalahannya. Tiba-tiba orang tua akan bilang, ya nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja. Biasanya dia nggak gitu, biasanya dia aman-aman aja gitu. Nah, tapi yakinlah Bapak Ibu, setiap permasalahan psikologis itu tidak ada dengan kata tiba-tiba. Pasti ada riwayat dari yang paling ringan sampai kemudian mungkin berat baru terlihat. Nah, ini semua kenapa jadi tiba-tiba ya karena komunikasinya kurang terjalin, di mana anak kurang terbuka, kurang nyaman berbicara dengan orang tuanya sehingga orang tua merasa tiba-tiba gitu, padahal enggak gitu. Nah, so gimana nih cara mengantisipasi supaya kejadian tiba-tiba ini tidak terjadi pada kita? Yaitu adalah kita mengupayakan diri menjadi orang tua yang menjadi orang pertama bagi anak yang dia rasa nyaman untuk dia bercerita. Nah, kalau kita mau jadi orang yang paling nyaman untuk diceritakan, nah berarti orang mau cerita nih. Berarti keterampilan yang kita mesti punya adalah mendengarkan. Dan anak-anak, terutama ketika mereka sudah dewasa, mereka itu sangat butuh untuk didengarkan. Ketika mereka masuk fase remaja, mereka itu sangat butuh didengarkan. Nah, sehingga ketika kita punya keterampilan yang baik dalam mendengarkan, nah kita akan jadi tempat pertama untuk anak-anak cerita. Dan kalau itu sudah kita dapatkan, insya Allah kita bisa mendampingi anak-anak, kita bisa mengantisipasi, ya mencegah adanya masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita memang fokus saja bagaimana meningkatkan keterampilan mendengar. Karena mungkin Mbak Gaya juga rasakan ya, dan juga ada Mbak Indah ya, kita tuh kadang kalau mau cerita agak enggan karena nggak suka dinasehatin, ya nggak? Kita lagi betul-betul dalam kondisi emosi yang berkecamuk gitu ya, nggak nyaman juga, tiba-tiba begitu kita cerita, ya kamu harusnya jangan gitu dong. Nah, itu makin nggak nyaman dong. Kita juga nggak mau masalah ini ada, tapi kemudian di judgment lagi, dinilai lagi, harusnya kamu nggak gitu, sementara situasi udah nggak bisa kita rubah. Dan itu akhirnya bukan membuat kita makin nyaman, tapi justru malah makin terpuruk gitu ya, makin merasa bersalah gitu. Nah, so gimana ya caranya kita ngerem dulu hal-hal yang kita mau sampaikan atau hal-hal yang kita pikirkan, kita rem dulu untuk kita betul-betul mendengar secara aktif. Jadi mendengar aktif ini artinya tidak hanya mendengar saja, tapi kita menyimak gitu. Nah, mungkin itu pengantar kenapa kita angkat topik mendengar aktif pada sore hari ini. Oke. Izinkan saya untuk share screen-nya, Mbak Gaya. Oke. Iya. Sudah terlihat, Mbak? Sudah. Sudah ya. Active listening skill. Oke, thank you.
Sudah muncul slideshow-nya, Mbak Gaya? Ya, di page nomor 1 kayaknya nih, active listening skill Dian Misrawati. Iya, oke, thank you. Saya rename dulu masih yang kemarin. Oke, baik. Nah, so active listening skill. Jadi kita mulai dulu dengan quotes dari Ray. Mendengar aktif adalah mendengar dengan 3 telinga. Artinya apa? Ya secara fisik kita memang punya 2 telinga. Tapi begitu kita aktif mendengar, menyimak, itu kita gunakan 3 telinga. Kiri, kanan, dan pikiran kita. Itu yang ketiga. Jadi kita nggak hanya mendengar suaranya, tetapi kita juga menyimak aktif di dalam pikiran kita. Nah, pernah juga ada yang tanya, kenapa nggak 4 tambah dengan perasaan? Nah, gimana kira-kira? Perlu nggak atau berbahaya nggak kalau kita gunakan 4 telinga dengan perasaan kita juga? Ini tergantung ini yang diceritain dari anaknya apa gitu. Oh gitu, oke. Jadi tergantung ya. Nah, cuman kalau dalam active listening disarankan untuk tidak menggunakan perasaan, tapi lebih kepada pikiran saja. Kenapa? Karena kita mau memahami masalah orang yang bercerita, entah itu anak atau konseli. Karena di sini katanya juga ada peer counselor ya, konselor sebaya. Nah, ketika kita mau memahami perasaan orang lain atau orang yang bercerita, itu kan artinya memahami, berarti empati. Empati itu tetap adanya di pikiran. Tapi begitu kita masukkan juga perasaan, nah kita ikut larut merasakan bersama mereka. Jadi kalau misalkan kita juga pakai perasaan, begitu mereka marah, kita jadi ikutan marah. Akhirnya sama-sama tersesat dalam kemarahannya gitu. Nah, sehingga begitu tidak disarankan sebenarnya untuk telinga keempat yaitu perasaan, tapi lebih kepada telinga ketiga di pikiran. Memahami perasaannya, memahami atau menyadari juga apa yang dia rasakan, berarti itu ada di tatanan pikiran. Artinya kita tetap objektif dan mengedepankan rasio, logika, berpikir logik gitu ketika kita menggunakan telinga ketiga. Tetapi ketika kita menggunakan telinga keempat dengan perasaan, ya kita sama-sama akhirnya berlarut-larut dengan konseli dan akhirnya nggak ketemu nih titik terangnya itu di mana. Nah, so telinga kiri, kanan, dan pikiran kita. Bagaimana caranya? Ada 4 cara yang kita bisa lakukan dalam mendengar aktif. Sebenarnya kalau kita mau pakai teori yang berbeda-beda itu banyak. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Nah, sebenarnya sama aja intinya. Cuman pengklasifikasiannya saja yang mungkin berbeda-beda. Mungkin dari attending ini ada yang kemudian memisahkannya menjadi 2 atau 3 sehingga skills-nya jadi lebih banyak. Nah, apa itu yang 4 ini? Yang pertama adalah attending, memperhatikan. Kemudian kita masuk ke paraphrasing. Nah, kalau di paraphrasing ini lebih kepada kita mengungkapkan kembali apa yang konseli atau anak kita ucapkan tanpa membumbu-bumbu yang lainnya, tanpa meliding atau mengarahkan pada topik pembicaraan berikutnya. Nah, clarifying ini ketika kita melakukan klarifikasi. Nah, biasa ya kalau misalnya anak ataupun konseli sedang cerita, yang namanya biasanya kalau orang butuh teman curhat itu kan kondisi emosinya negatif ya. Nah, kadang ceritanya mungkin ada yang bertolak belakang atau ceritanya agak membingungkan gitu. Nah, kita perlu untuk mengklarifikasinya. Kemudian untuk sampai pada perception checking, ketika kita menyamakan persepsi. Nah, ini tadi yang di awal kita sampaikan. Yang sampai kita menilai anak-anak kita itu hanya berdasarkan persepsi kita sendiri yang ternyata berbeda dengan apa yang betul dirasakan anak. Sehingga yang dituju dari active listening ini adalah terakhir di perception checking-nya adalah kita memahami masalahnya, memahami perasaannya itu sama dengan cara dia memahami dan memandang dirinya. Jadi nggak berbeda. Gitu. Nah, di situ artinya kita betul-betul nanti dapat menunjukkan kepada anak ataupun kepada konseli penerimaan yang tanpa syarat.
Nah, tujuan akhir dari active listening ini adalah membuat mereka bercerita. Karena pada saat mereka bercerita, mereka itu mendengar. Mendengar apa yang mereka ucapkan. Dan pada saat kita mendengar, itu terjadi juga pemrosesan informasi di otak kita. Sehingga pada saat kita menyatakan kesediaan untuk hadir sepenuhnya mendengarkan cerita anak atau cerita konseli, itu berarti kita sedang membantu dia untuk memahami sendiri masalahnya. Sehingga solusinya itu akan datang dari anak itu sendiri, bukan kita yang harus kasih tahu. Jadi solusinya ketika kalau dengan konseling adalah konselingnya yang akhirnya tahu saya harus ngapain, dan akhirnya ketika dia yang memutuskan, dia yang merasa bertanggung jawab sendiri terhadap keputusannya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa raise hand atau unmute atau tulis di chat juga boleh ya Ibu Dian ya. Iya, boleh silahkan. Ini Belum ada. Sambil menunggu mungkin saya cerita sedikit kenapa active listening ini penting. Nah, ini saya juga dapatkan insight-nya itu adalah ketika saya memasuki mata kuliah praktek waktu di Magister Psikologi Profesi. Jadi sebelum kita praktek menerapkan keterampilan ini kepada orang lain, kalau di Unpad itu kita terlebih dahulu memahami diri kita sendiri dulu. Nah, bersama dengan pembimbing atau supervisor. Nah, waktu itu supervisor saya adalah almarhumah Profesor Dr. Kenapa saya jadi lupa ya, baru meninggal kemarin. Itu saya gugup sekali. Karena saya termasuk tipikal yang tadi di awal Mbak Gaya. Saya kalau mau cerita tentang pekerjaan, tentang pengalaman, tentang sekolah, itu saya heboh banget. Gitu ya, karena saya orangnya yang talkative, cerewet gitu ya kalau orang-orang bilang. Tapi kalau misalnya cerita tentang masalah pribadi, itu saya agak tertutup sebenarnya. Nah, so kelihatan dari luar kayaknya orang yang nggak bisa berhenti ngomong gitu ya. Tapi untuk melihat sebenarnya orang intinya itu seperti apa juga sulit gitu. Nah, sehingga pada saat saya dikonseling oleh beliau, itu saya gugup luar biasa. Saya nggak fokus dengan pertanyaannya, dan ya beliau memang konselor berpengalaman ya, dan memang profesional sekali menangkap itu. Dan akhirnya tanya, kamu kenapa nggak fokus gitu? Nah, saya bilang lah, buat saya ini agak berat Bu, untuk cerita tentang masalah pribadi saya, pengalaman masa lalu saya yang betul-betul sesuai dengan apa yang saya rasakan dan pikirkan gitu. Jadi nggak hanya cerita pengalamannya, tapi dari sudut pandang saya. Gitu. Dan saya di situ agak ditatar ya. Kamu sendiri nggak mau cerita tentang pengalaman kamu? Gimana kamu mau dengerin orang cerita tentang pengalaman dan penghayatan dia? Sebenarnya ketika ada klien datang atau konselor datang, atau dia pertama kali datang itu adalah kepada konselor sebaya, dia punya segudang masalah yang dia nggak punya tempat untuk bercerita. Kalau masih ada sahabat, masih ada pasangan, masih ada saudara yang bisa dia datangi, dia nggak akan datang ke konselor, termasuk konselor sebaya gitu. Dan ketika kita memberinya kesempatan untuk bercerita, ketika kamu cerita, itu kamu pertama mengeluarkan dulu apa yang selama ini terpendam. Lalu pada saat kamu mengeluarkan, kamu dengar itu. Dan akhirnya kamu berpikir sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi perspektif yang baru, nggak hanya disimpan. Nah, itulah pentingnya active listening. Dan di situ beliau betul-betul menerapkan active listening-nya tanpa ada judgement, tanpa ada penilaian, tanpa ada, oh kamu gitu sih, nggak ada sama sekali. Ternyata saya yang selama ini nggak suka bercerita tentang diri saya yang core intinya keluar mengalir begitu aja dengan active listening ini. Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita lakukan kepada anak-anak kita sehingga mereka merasa nyaman untuk menceritakan segala hal termasuk emosi-emosi negatifnya. Gitu ya.
Oke. Nah, em, kita masuk ke attending dulu. Nah, attending ini berarti kita memberikan perhatian yang menyeluruh. Jadi kita gak hanya dengar dengan telinga, lalu mata kita kemana-mana. Atau paling bahaya sekarang, ya mama dengerin gitu ya, padahal sambil pegang HP. Nah, itu kita nggak dengerin sama sekali. Mungkin kita mendengar ala kadarnya, tapi kita tidak menyimak. Nah, tapi dengan attending ini, kita memberikan perhatian yang menyeluruh kepada anak untuk memberitahukan kepada anak, yes, mama mendengarkan kamu, mama menyimak kamu, gitu, sehingga dia mau untuk lebih lanjut bercerita tentang dirinya. Oke, nah caranya gimana? Jadi jangan cuma teori ya, caranya gimana nih? Caranya soften. Soften, kita mulai dari apa? Smile, kita senyum. Bahwa kita dalam kondisi siap mendengarkan dan kita suka mendengarkan. Nah, itu dengan senyum. Lalu kemudian open gesture, artinya adalah gestur tubuh kita ini memperlihatkan kita mau nggak sih ngedengerin. Kalau ada orang yang mendengarkan dengan tangan, maaf saya geser sedikit ya biar kelihatan. Oke. Ada orang yang mendengarkan tapi tangannya begini, itu merasa tidak terbuka, atau begini nggak bisa, atau dia tutup, itu enggak. Artinya kita menutup, itu kita terpaksa mendengarkan tapi tidak mau menyimak. Gitu. Nah, ataupun yang terlalu ini ya, menutup, kayak kita agak capek gitu ya, lalu bersandar ke meja, dagunya itu nggak siap. Jadi memang kita dengan open gesture, senatural mungkin, oke, saya siap. Saya punya waktu. Saya siap luar dalam. Lalu forward lean. Maksudnya pada sini ketika kita siap mendengar, itu otomatis tubuh kita akan bergerak ke depan. Jadi kalau kita tertarik, nah perhatikan kalau lagi nonton ya, tertarik itu pasti ke depan. Atau misalnya kita kuliah, belajar ya, mau lihat anak-anaknya tertarik apa enggak, yang badannya condong ke depan itu dia tertarik. Tapi begitu ke belakang lalu males-malesan, nah itu tidak menunjukkan kesediaan. Ya, jadi memang maju ke depan. Kalau misalkan tidak ada meja yang menutupi kelihatan kakinya, nah itu juga akan memperlihatkan gestur dan postur. Jadi kalau forward lean itu lebih kepada posturnya ya. Pernah lihat kalau ada orang yang kebiasaannya itu adalah menyilangkan kaki, gitu ya, kaki satu ditaruh di bisa beda ya gayanya. Ada yang paha ditaruh di atas paha, ada kaki yang ditaruh di atas paha. Nah, jadi naik ke atas pahanya. Iya, jadi kakinya yang membentuk kayak segitiga ya. Oh iya, iya. Ya, itu kan kesannya agak bossy ya. Ada juga yang paha di atas paha, tapi kakinya tetap ke bawah. Nah, ini juga kalaupun untuk paha di atas paha, sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena memang mungkin dalam kita mendengarkan butuh variasi juga supaya nggak kaku kan. Entah kalau oh ya ada open gesture, ada forward lean gitu, terus kita nggak berubah-berubah posisinya kan nggak nyaman juga, dan akhirnya kita sendiri ya juga nggak nyaman, dan akhirnya nggak bisa fokus dan serius gitu. Nah, tapi kalau yang kaki di atas paha tuh, nah itu sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan kesan bosi dan kesan tidak nyaman untuk anak ataupun konselingnya. Touch, nah kalau touch ini memang harus berhati-hati juga. Kalau untuk yang kita memang mahramnya nggak apa-apa ya, kita boleh sentuh tangan, sentuh bahu gitu. Itu sebenarnya untuk menunjukkan dukungan. Jadi ketika ada orang yang lagi nangis-nangis ceritain masalahnya dan sedang dalam luapan emosi yang besar gitu ya, akan tidak efektif kalau kita bilang, iya saya paham apa yang kamu rasain. Iya saya ngerti kok gitu. Nah itu akan memutus
akan kemungkinan memutus apa yang dia ingin ucapkan berikutnya gitu. Karena ada mungkin sanggahan yang benar kamu ngerasain gitu, yang benar kamu paham gitu kan ya. Akhirnya dia bisa mundur lagi. So, untuk menunjukkan bahwa kita paham, kita menerima, kita mengerti, kita mendengarkan, cukup tepuk-tepuk bahunya mungkin gitu. Atau dielus lututnya gitu, atau digenggam tangannya gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu tindakan yang menunjukkan kita mendengar. Lalu eye contact. Nah, eye contact ini penting ya, sehingga ketika kita betul-betul attend, memperhatikan, nah nggak bisa tuh sambil-sambil yang lain. Jadi buat ayah bunda di sini ketika anak bercerita ya, walaupun masih kanak-kanak, kayaknya apa sih ceritanya sepele, paling tentang teman bermain berantem sama temennya, itu mah hal biasa gitu yang kita anggap sepele, lalu kita mendengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini tidak disarankan. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kesediaan kita mendengarkan ceritanya. Dan active listening ini adalah bangunan fondasi sampai nanti di remaja. Kalau anak-anak merasa terbuka dengan orang tua, merasa nyaman, insya Allah nanti pada saat dia remaja, dia juga akan terbuka. Sehingga ayah bunda tidak akan merasa, aduh anak saya kok tiba-tiba berubah ya. Ingat, balik lagi nggak ada yang kata-kata tiba-tiba sebenarnya. Atau merasa, kok dia tertutup ya, ini dia sama temennya kenapa sih gitu. Atau malah untuk pergaulan sekarang, dia udah punya pacar nggak ya? Dia gimana ya gitu kan ya, kita pengen tahu tapi kita bukan tempat untuk mereka bercerita kan sayang gitu ya. Nah, maka eye contact ini penting sekali untuk kita menunjukkan kesediaan kita dan kesiapan kita untuk mendengarkan ceritanya. Lalu anggukan. Dan anggukan ini juga sebenarnya bisa divariasikan. Oh, terus. Nah, jadi dalam mendampingi anak yang bercerita, nggak melulu kita harus tanya-tanya, gitu. Nggak melulu kita harus tanya-tanya, tapi cukup dengan soften ini, mereka akan banyak keluar ceritanya. Karena kadang semakin banyak kita bertanya, anak ini semakin khawatir jawabannya sesuai nggak ya sama harapan kita. Gitu. Mungkin saya pengalaman yang paling berkesan ya dengan active listening ini, pertama dengan anak saya, berarti dalam pengalaman orang tua anak, kemudian juga pada saat di ruang praktek baru 2 minggu yang lalu saya selesai terminating untuk konselingnya karena sudah selesai, si ibu ini mampu untuk berdiri sendiri tanpa didampingi lagi. Nah, ini saya tidak banyak terapkan treatment apa-apa kepada ibu ini, cukup dengan active listening. Nah, ternyata ibu ini bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, mungkin kalau cerita pengalaman pertama tuh dengan anak saya. Sore-sore lagi duduk-duduk, tiba-tiba nangis. Umur 5,5 tahun. Mama, Syifa sama Nusa nggak mau main sama Yaya nggak boleh main sama dia, gitu. Kira-kira nih Bapak Ibu yang di sini nggak dapetin anak tiba-tiba nangis teriak, ada temennya yang nggak mau main, padahal dia sohib banget katanya BFF nih dengan si Syifa ini. Reaksinya apa? Kalau saya antara marah atau ikutan nangis mungkin. Iya, ya. Ini yang tadi ketika kita ngedengerinnya tuh juga sama pakai perasaan Mbak Gaya. Karena yang dia rasakan pasti adalah marah. Yang anak ini rasakan adalah sedih, ya kan, ditinggalkan sama temennya. Nah, ketika kita mendengarkan active listening-nya ini adalah dengan telinga ketiganya perasaan, kita ikut terbawa arus sama anak ini, kita marah. Dan kadang nanti ekspresi marahnya, padahal kita marahnya kan sama temennya yang ninggalin ya. Nah, tapi kemungkinan besar yang akan dimarahi adalah anak kita. Karena kita nggak bisa marahin anak orang lain kan, dan yang ada di depan kita adalah anak kita.
"Lo kenapa?" Gitu kan. Ya paling kita maksudnya marahnya sama Anak yang temennya kan, mhm mhm. tapi, kita intonasinya pasti naik, "Loh kenapa? Kenapa kamu nggak boleh main?" Nah, ketika anak yang mendapatkan intonasi seperti itu, justru dia yang merasa dimarahi gitu, padahal maksudnya Oh. kita adalah marah ke temannya gitu. Nah, itu bisa mendorong anaknya, padahal kita pengen tahu dong ya cerita selanjutnya. Mhm mhm. Kenapa? Kok tiba-tiba yang biasanya main bareng, dia nggak boleh main gitu kan? Pasti Mmm. penasaran kitanya. Dia yang salah kalau ditinggalkan oleh temannya, atau temannya yang memang lagi nggak mau main sama dia, apa sih Mhm. masalahnya kan gitu. Nah, oke. Di situ saya juga pertama kali itu adalah marah, yang dirasakan sama dengan dia. Lalu, kecewa juga, sedih iya juga. Karena karakternya adalah dia itu temenan sama, yang namanya, Syifa ini. Lalu kalau yang namanya Nusa memang anaknya terkenal agak keras ya. Mmm. Nah, saya tanya, "Oh ya? Terus ini?" Saya nggak ngomong apa-apa dulu. Samperin dulu anaknya, kita senyumnya itu bukan senyum senyum apa ya, senyum meremehkan, enggak. "Oh sayang," senyum, peluk, Mmm. udah. Itu menunjukkan dulu ke open gesture-nya dulu, bahwa I don't care Mhm mhm. anything else, but I care about you, gitu istilahnya. Mmm. Kita nggak perlu apapun yang terjadi, tapi yang kita mau adalah anak ini dapat kok perhatian, dia dapat kasih sayang gitu. Nah itu Mhm. menenangkan dia dulu. Oke, lalu kemudian dan di note-nya mengangguk tadi kan nggak sekedar ngangguk. Nah kemudian nggak mungkin cuma dengan peluk ya. Nah baru nanti saya masuk ke sebenarnya di luar aktif listening ini ya, ada juga yang namanya leading. Leading itu memimpin. Nah, karena saya harus tahu ini cerita tentang apa. Oke, coba dong cerita emang kejadiannya kayak apa? Itu pembukanya. Mmm. Nah, kemudian dia cerita, 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 cerita. Nah, di situ betul-betul ngedengerin, betul-betul menyimak Mhm. tanpa ada judgement. Loh, kenapa dia begitu? Loh, kenapa kamu nggak gini aja? Nggak ada. Tapi betul-betul kita hanya, terus, oh, nah, lalu ketika memang emosinya naik lagi, pelukannya kah diharapkan atau ditepuk-tepuk lagi punggungnya. Nah, dengan tanpa komen seperti itu, dia merasa punya kebebasan untuk berekspresi. Dia merasa punya kebebasan untuk bercerita karena tidak ada yang disalahkan dan tidak ada perasaan was-was. Cerita aku benar nggak ya? Mmm. Atau, cerita aku diterima nggak ya? Gitu. Betul-betul dia bisa mengeluarkan apa adanya. Nah, itu untuk attending dulu, untuk menunjukkan kita, siap dan siaga untuk mendengarkan dan, menerima ceritanya. Nah, kemudian ada, oh ini ketinggalannya, paraphrasing. Paraphrasing ini adalah kita mengulang pesan dengan cara yang berbeda. Nah, kadang, terutama untuk ini ya, validasi emosi. Kita pasti akan kesulitan untuk bilang, "Aku tuh kecewa sama dia, aku tuh sedih." Nah, tapi keluarnya adalah, dari cerita-ceritanya. Nah, dari paraphrasing ini kita, mmm, menyatakan hal yang sama, tetapi dengan, bahasa kita sendiri, gitu. Nah, caranya gini, pertama kita simak dulu basic message-nya, apa yang dia mau sampaikan. Lalu, kita perhatikan petunjuk atau penekanannya. Jadi biasanya untuk basic message yang betul-betul dia rasakan itu penting, akan ada penekanan suara atau penekanan ekspresi. Nah, jadi kalau untuk paraphrasing akan sulit kita lakukan kalau yang tadi attending nggak Oh, terbangun. gitu.
Kalau kita nggak memperhatikan, gimana kita mau lihat perbedaan ekspresinya, perbedaan apa namanya tadi tekanan suaranya, lalu kita ungkapkan kembali dengan cara sendiri. Nah, artinya tadi dia cerita ya, Syifa sama Nusa nggak mau main sama Yaya. Oh oke, gimana ceritanya? Iya, mereka tuh lagi main berdua. Terus Yaya samperin, terus kata Nusa, Yaya nggak boleh ikutan. Oh, itu masih di attending. Terus itu masih di attending. Iya, terus kata Siva iya juga. Terus mereka pergi ninggalin Yaya, Yaya sendiri di situ aja. Berarti ada pengulangan, ada intonasi yang naik. Nah, berarti kata-kata sendirinya itu yang jadi basic message-nya. Maka kita jadi kamu kecewa. Ya, di sana. Kita ungkapkan kembali. Bisa kita tangkap dia kecewa, bisa juga kamu sedih ya ditinggalin sendiri. Jadi kamu pasti sedih dong ditinggalin sendiri. Iya sedih banget aku. Masa nggak boleh main? Kan nggak boleh pilih-pilih teman. Lanjut tuh. Kita nggak perlu timpalin dulu. Karena ini kan active listening. Bukan kita masuk untuk memberikan nasihat. Enggak. Oke. Terus gimana lagi? Masih di attending tuh skills-nya untuk kita mendorong dia bercerita lagi. Nah, jadi kalau tujuan dari paraphrasing ini adalah mengungkapkan kalau dalam sesi peer konselornya berarti konselor mengerti apa yang ingin disampaikan konseling. Kalau pada anak artinya kita menunjukkan bahwa mama, bunda, ibu, atau ayah paham apa yang kamu rasakan saat itu. Dan di situ karena tidak ada masuk di sana penilaian, nasihat, oke, berarti kita menunjukkan penerimaan yang tanpa syarat. Nah, itu ketika saya dengan anak ya. Nah, waktu itu di ruang praktek juga ada seorang ibu yang datang konseling itu karena perasaan kecewa yang sangat besar terhadap suaminya. Dan dalam ambang pertanyaan, saya harus cerai atau saya lanjut. Tapi dia berat ke cerai, cuman sayang untuk mengakhiri pernikahan. Gitu. Nah, di situ kan banyak ya masalahnya. Yang dia ceritakan adalah ya saya aja ketemu sama mertua saya pertama kali tuh saya yang nyamperin datang ke Medan dengan saya naik pesawat dari sini. Saya pikir tuh akan dijemput ya. Tapi enggak, saya datang sendiri. Udah gitu ya udahlah, saya pikir mungkin dia sibuk lah mungkin ya dengan keluarga besar. Saya pikir tuh di rumah akan ada sedikit sambutan karena ini kan calon mantu yang datang, setidaknya ya minum atau makan atau apa kayak gitu. Tapi enggak, ini saya datang benar-benar kayak nggak ada siapa-siapa, nggak ada hal-hal yang penting gitu. Gimana coba itu? Nah, jadi kita tangkap dia panjang kan sebenarnya. Kita bisa ungkapkan yang ketiga di situ bahwa rasanya itu kayak nggak diterima ya Bu ya. Iya benar, kok dia nggak terima saya gitu. Nah, lanjut ketika dia merasa kita mau ngerti pesan yang dia sampaikan, maka dia akan lanjut pada cerita berikutnya. Gitu. Dari Mbak Gaya mungkin ada pengalamannya tentang paraphrasing ini, karena kita udah pernah ngalamin, udah pernah melakukan, tapi mungkin nggak tahu istilahnya itu apa ya. Iya benar, kayaknya baru pertama kali nih dengar paraphrasing, baru jadi kayak, oh iya ya, dulu tuh lagi gini-gini, oh ini ternyata ada di psikologi namanya paraphrasing. Oke. Ada yang mau di-sharing pengalamannya? Mungkin parents yang lain mau berbagi? Oke, teman-teman yang mau sharing silahkan bisa unmute, bisa tulis di chat gimana aja comfortable-nya, silahkan ya. Kalau boleh Ibu Dian aku mau tanya nih, tentang touching itu ya, itu kan memang agak-agak sensitif ya. Aku punya pengalaman di salah satu sekolah
Itu, salah satu anak murid gitu, dia bercerita sesuatu dan ini cukup cukup membuat perasaan gitu, cukup bikin berderai-derai air mata. Lalu, eee, pengen kasih dia sentuhan yang touch itu, tapi nggak comfortable juga gitu. Ada nggak sih, Mhm, batasan-batasan yang Bu Dian bisa kasih ke kita gitu, biar kita tuh nggak terlalu terlarut juga dengan perasaan. Takutnya mhm, kalau dipeluk nanti kita ikutan nangis, jadi ikutan jadi otaknya nggak betul. berpikir lagi gitu. Ada nggak Bu Dian punya Mhm. tips-tips nggak biar kita tuh nggak terlalu terlarut dengan perasaan sekalipun kita, kasih gestur touching itu tadi? Oke, baik. Kalau untuk batasan yang pertama pasti kalau, yang dewasa mahram ya, jangan sampai nanti konselornya perempuan, konselornya laki-laki kita kasih touching itu nggak perlu, nggak usah. Mmm, Berarti itu udah sama sekali nggak dipakai tuh ya skills-nya. Tapi kalau untuk anak-anak, nah ini, apa ya, batasannya mungkin lebih sedikit ya dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, jadi, yang paling simpel sekali adalah kalau misalkan untuk touching yang peluk, ngerasa nggak nyaman, atau misalkan tepuk-tepuk juga dia suka nggak ya nanti gitu. mmm, Ketika dia menceritakan hal-hal yang berderai air mata itu yang paling sederhana adalah ambil tisu kasih ke tangannya. Jadi yang ditepuk oh adalah tangannya gitu. Itu oh, juga menunjukkan, kita mendengarkan dan, menerima dia dan membiarkan dia untuk menumpahkan emosinya. Nah, mmm, kalaupun misalkan, dengan dipeluk, sama anak sendiri juga ya pasti, batasannya nggak banyak ya, malah mhm, lebih loose gitu. Eee, Mendengarkan tadi dengan telinga ketiganya tetap di pikiran. Jadi, kita peluk tapi, dengan apa namanya, dengan pikiran yang matang bahwa kita di sini adalah orang dewasanya. mmm, Tapnya itu adalah untuk menenangkan dia gitu. Jadi kita yang ngatur napasnya juga tap berirama, supaya kitanya nggak terlarut di mmm, dalam, eee, emosinya dia gitu. Kemudian jangan terlalu lama, mmm, maksimal 10 detik. Kalau misalkan mau, touching, terutama peluk maksimal 10 detik gitu, lebih dari itu akan nggak nyaman, mungkin di situ. oke oke. Jadi breathing Mhm. tekniknya dipakai dan peluk itu 10 seconds aja ya udah cukup? Iya, 10 second aja maksimal. Kalau misalkan sebelum 10 detik dia udah menunjukkan perubahan gitu, nggak Mmm, apa-apa dilepas aja. Misalnya tadi pas nangis, pas kita peluk dia nangis, masih agak keras, lalu, dalam 5 detik, hitungan kelima dia udah mulai, lebih panjang nafasnya dan lebih tenang, udah dilepas aja, gitu. oke oke oke. Oke oke, terima kasih sharing pengalamannya Bu Dian. Oke, baik. Oke, sambil menunggu kita lanjut lagi ya. Untuk berikutnya adalah clarifying. Nah, di sini kita mengklarifikasi hal-hal yang membingungkan. Artinya ya tadi ketika orang cerita dengan luapan emosi ya negatif yang besar, nah biasanya juga ceritanya kan nggak runtut gitu ya. Mhm Beda dengan kita bercerita udah kita persiapkan, pasti lebih mhm. hal-hal yang mungkin ada yang bertolak belakang kah, ada yang uh, kurangkah gitu ya, kita wajib sebenarnya untuk mengklarifikasi supaya kita tidak Mmm, memiliki persepsi sendiri gitu, penilaian sendiri. Jadi pertama kita bisa langsung ungkapkan kebingungan kita gitu. Lalu ulangi secara singkat hal apa yang membingungkan. Nah, baru kemudian kita ajukan pertanyaannya. Nah, jadi misalkan tadi, saya yang konseling yang tadi ya, dia tuh dia cerita tentang, calon mertuanya yang kurang welcome gitu ya. Lalu tiba-tiba, ada cerita pasti kalau konseling tuh kalau memang kita pakainya non direktif tidak mengarahkan, betul-betul mendengarkan keluh kesah itu kan lompat-lompat. Nah, kemudian dia cerita, jadi tuh, si ibu tuh kasih lihat foto calon suami saya, waktu itu kan masih calon, mhm, dari dia kecil, terus diceritain lah ini gitu. Beda kan ya dengan cerita yang pertama gitu. Nggak mmm, apa-apa kita langsung bilang, eee,
tapi jangan dipotong ya, biarkan dia cerita selesai dulu, oke, begitu ada timingnya pas kita langsung bilang, maaf tadi kan pas nyampe itu belum ada apa persiapan ya dari calon mertua. Nah itu pas kapan? Udah di apa namanya, diperlihatkan album-albumnya. Langsung pada hari itu kah atau gimana? Nah, di situ boleh kita ajukan pertanyaan. Tapi ajukan pertanyaan ini bukan hal yang baru gitu, bukan topik yang baru loh. Kok mau sih ibunya kasih lihat? Nah, enggak sih. Tapi adalah untuk kita meruntutkan ceritanya. Untuk kita melihat lagi secara garis besar itu seperti apa urutannya. Jadi, oh enggak hari itu enggak langsung. Ya udahlah aku biarinlah kalau memang aku nggak diterima, aku nggak disukai, ya udahlah aku bersikap biasa aja katanya. Itu baru kejadian itu udah hari ketiga aku nginep di situ. Oh gitu. Oke. Next kita lanjut ke attending lagi. Cerita lagi. Gitu. Nah, kadang sama anak juga bahwa kita perlu tunjukkan kita ini lagi mengklarifikasi, bukan nggak percaya sama ceritanya gitu. Nah, kadang dengan intonasi yang berbeda, pertanyaan yang sama bisa ditangkapnya berbeda. Ditangkap sama anak, mama nggak percaya sama aku, benar kayak gitu ceritanya, gitu kan ya. Nah, bukan kita nggak percaya, tapi kita tunjukkan bahwa kita bingung, bahwa kita kurang clear nih tentang situasi ini. Tapi yang perlu diantisipasi adalah pastikan kita memang mengklarifikasi ini memberikan pertanyaan ketika memang pernyataan konselingnya atau pernyataan anak kita yang nggak nyambung gitu. Bukan nanya-nanya lagi tentang hal yang dia udah jelasin gitu. Kalau kita nanya-nanya lagi tentang hal yang dia sudah jelaskan, atau akhirnya kita mau menunjukkan nih kita aktif mendengarkan, terus kita banyak klarifikasi, artinya klarifikasinya berlebihan, maka akan terkesan kita nggak menyimak. Akan terkesan kalau yang tadi attending-nya kita, oh udah gesturnya oke, touching-nya oke, note-nya oke gitu ya. Terkesannya jadinya pura-pura gitu. Karena kok nggak nangkep cerita aku gitu. Banyak nanyanya lagi, kan tadi udah diceritain gitu. Jadi bukan ya kadang kan banyak tanya mau nunjukin kita nyimak ya, tapi ternyata lah kan tadi aku udah bilang, oh gimana sih? Gitu ya. Oke. Mungkin di situ. Oke, ada yang mau sharing tentang clarifying? Oke, para parent, para peer counselor, silahkan ya kalau mau sharing. Kayaknya lagi asik menyimak ini. Aku juga terbuai banget nih sama suaranya Ibu Terbuai Dian. sama cerita ya. Oke, baik. Nah, di sini juga saya clarifying kalau waktu yang cerita anak saya itu apa ya? Dia akhirnya dia sudah ketemu solusinya gitu. Ini udah panjang nih, bukan dalam baru-baru. Dia sudah ketemu solusinya, lalu kemudian tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau gitu mama aja yang bilang sama Siva sama Nusa. Nah ini kan sebenarnya gimana nih maksudnya? Tadi kan katanya dia yang mau menyampaikan gitu. Nah di sini kita perlu tanya, maksudnya yang mana nih yang dibilangin ke temannya gitu. Padahal di awal tadi bilang ya harusnya aku tuh bilang ini ya sama Nusa, besok aku bilang ini gitu. Nah kita tanya yang mana bilangin A B C D E yang tadi kamu bilang. Iya itu mama aja yang bilang, bukan kamu yang bilang ke temennya. Enggak, mama aja. Menurut kamu mama yang lebih tepat
nyampein itu ke temenmu? Iya, katanya gitu. Nah, di sini ya teknik kita pasti mix teknik keluar dari active listening, maka masuklah di sana saya menyampaikan value-nya. Tapi yang pertama kali adalah clarifying dulu. Kita klarifikasi, betul ini enggak sih yang harus disampaikan gitu. Iya, betul gitu. Oke. Nah, di sana ketika kita lihat oh ini yang cepat bukan kita yang nyampein. Karena kan anak-anak berantem jangan sampai orang tuanya ikut berantem juga kan. Apalagi dia udah ketemu caranya, sayang banget kalau dia nggak action gitu. Nah, itu klarifikasi yang waktu itu saya lakukan ke anak. Mungkin oke, saya kira ada pertanyaan. Iya, kadang kita suka ngomel-ngomel ke anak ya, Mbak Putri. Nggak tahan gitu. Kayak yang pertama tadi kita sampaikan, padahal sebenarnya kita mau ngomelin yang bermasalah dengan anak kita, tapi justru ternyata yang kena omel adalah anak kita gitu ya. Nah, itu saya klarifikasi, oh yang itu. Tapi menurut kamu mana yang lebih enak nyampeinnya? Siapa yang lebih enak menyampaikannya? Kamu atau mama? Jadi karena sebenarnya mungkin dia ngerasa tapi pasti ada kendala gitu. Oke. Maka itu kita nggak perlu maksa. Kamu dong harusnya, kan teman-teman kamu enggak, tapi adalah fokusnya ke kita berarti kan. Nah, kita sampaikan apa yang menjadi kendala kalau kita nyampein gitu. Biarkan ketika dia memang sudah punya jawaban, dia nggak mau keluarkan, nggak perlu dipaksa gitu. Nah, di sini juga keterampilan kita untuk menahan tadi. Oke, lalu waktu itu saya kalau mama yang nyampein, nanti kan teman kamu bisa takut sama mama. Kan mama orang dewasa, nggak nyaman dianya. Nah, mungkin kalau misalnya seumuran, apalagi teman sendiri, kalau dikasih tahu mungkin lebih enak kali ya. Jadi aku besok yang nyampein ya. Baiknya menurut kamu gimana? Iya sih. Nah, di situ kita nangkap dia kan ragu. Nah, di sini main lagi tuh validasi emosi. Sebenarnya kalau masalah teknikal banyak ya, tapi kita sekarang fokusnya memang ke active listening. Balik lagi ke validasi emosi, sana dia pasti ada ragu. Nah, kita cari tahu dia ragunya kenapa. Nah, kamu malu untuk bilang itu. Nah, sebenarnya di samping kita validasi emosi, di situ juga ada clarifying. Sebenarnya dari keraguan-raguan dia itu kita menangkap ada perasaan dia, apakah dia takut, apakah dia malu gitu ya, segan gitu. Oke, kita lihat mana nih yang paling menonjol. Kamu malu? Iya, aku malu banget. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau kamu malu. Gitu. Nah, itu dari clarifying. Next, oh, jalan pintas. Gimana nih Mbak Putri jalan pintasnya? Kadang saking panik dan bingungnya suka ambil jalan pintas. Boleh Mbak Putri kita share di sini seperti apa ya jalan pintasnya? Mungkin dialami juga nih sama teman-teman yang lain. Atau mungkin saya dan Mbak Rogayah juga ngalamin ya Mbak ya. Sepertinya mungkin langsung marah gitu Oh, kali. intervensi anak. Oke, baik. Maaf saya izin sebentar ambil charger. Oh iya. Baterainya habis. Mbak Putri mungkin bisa unmute ya, jadi bisa discuss gitu. Kayaknya seru nih. Iya, baik intervensi. Nah, oh iya, oke, makasih Mbak Putri. Sambil kerja tetap
Semangat ya menyimak ilmu-ilmu parenting, semoga bermanfaat. Nah iya, kadang kalau kita pengen cepet gitu, biar anak ini tahu solusinya, tahu apa yang harus dilakukan, maka solusinya itu datang dari kita. Sehingga kita tidak menyempatkan untuk mendengarkan dan menyimak sebenarnya pengalaman dari dia apa, lalu jalan pikirannya seperti apa untuk menemukan solusi. Nah ini, jalan pintas, nah kadang, instan ya, ada hasilnya tapi kurang permanen biasanya. Kenapa? Karena berarti solusi datang dari orang tua. Artinya dia menjalankan apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah di sini kurang membangun, kepercayaan dirinya bahwa dia mampu loh mencari, solusi sendiri. Lalu kalau misalkan nanti solusi yang kita tawarkan itu tidak berhasil, mereka akan nyalahin kita. Dan akhirnya dia akan tanya lagi, berikutnya aku harus ngapain? Nah, maka jadi dependent sama orang tuanya gitu. Sehingga ketika ada masalah lain, dia tidak bisa menganalogikannya atau mengembangkan kemampuan problem solving-nya. Tapi begitu kita terapkan active listening ini, artinya kita membongkar keluar apa yang dia pikirkan dan kita hanya sebagai penyimak dan pendengar, lalu kita leading sedikit ya, supaya nggak sama-sama tersesatkan sama anak-anak gitu ya. Nah, ini dia akan merasa, oh ternyata aku bisa ya menemukan masalahku sendiri. Ternyata itu bukan hal yang besar kok. Kadang kan kita suka ya, misalnya anak-anak cerita, temen aku gini-gini, kamu lebay deh, biasa aja gitu kan ya. Besok juga dia main lagi kok sama kamu, udah tunggu aja besok kan gitu ya sebenarnya yang kita mau sampaikan. Dan memang itu yang terjadi, yang namanya anak-anak hari ini nggak mau main, besok udah ketawa-ketiwi lagi gitu. Tapi begitu kita langsung cut, potong di sana, nah dia nggak melihat alurnya. Gitu. Oke, baik. Oke, iya tipikal anak kedua ya, lebih frontal dan lebih kuat. Nah, itu untuk clarifying. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya ke perception checking. Sebenarnya di perception checking ini agak mirip dengan clarifying. Kalau clarifying kan kita mengklarifikasi. Kemudian kalau perception checking kita memverifikasi lagi. Kita udah punya penilaian di dalam kepala kita, dalam pikiran kita apa namanya? Cek lagi ke anaknya, ke konselingnya, benar nggak penilaian saya? Gitu. Sehingga endingnya adalah kita betul-betul memiliki pemahaman yang sama dengan anak ini gitu. Begitu kita merasa dia udah oke nih, dia udah tahu besok mau ngadepin temannya ini seperti apa. Itu tidak hanya di persepsi dan penilaian kita, tapi adalah betul-betul anaknya juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, so dari perception checking ini balik lagi ya karena dia satu kesatuan attention, kemudian attention, paraphrasing, clarifying dan perception checking. Maka kita mulai dari paraphrasing. Paraphrasing nggak bisa jalan kalau nggak ada attending tadi ya. Oke, kita paraphrasing dulu, kita ungkapkan dulu apa yang dimaksudkan oleh anak, kemudian kita konfirmasi, kita klarifikasi. Nah, kemudian yang ketiga kita juga perlu untuk memberikan kesempatan kalaupun dikoreksi nggak apa-apa, bukan gitu maksud aku. Oh oke, terus gimana? Jadi nggak perlu ngotot gitu, bahwa ketika kita namanya juga perception checking, berarti kita mau ngecek persepsi kita sama nggak dengan persepsi anak. Kalau misalkan itu tidak sama, ya udah nggak apa-apa. Kita tidak perlu memaksa. Lah kan tadi kamu sendiri yang bilang, kok sekarang berubah sih? Nah itu forbidden ya, nggak boleh. Oke, kalau bukan gitu mah. Oh bukan ya. Jadi gimana dong? Gitu. Untuk dia kemudian mau mengungkapkan lagi. Nah, so active listening ini dari skills-skills yang tadi itu perlulah kita lakukan secara natural, secara jujur dan efektif. Artinya apa? Yang paling penting itu natural dan jujur. Jadi ketika kita berpura-pura active listening dari kita tidak berada pada saat itu, gitu, itu kelihatan. Dan akhirnya pura-puraan itu justru menimbulkan ketidaknyamanan.
gitu. Nah, ketika kita misalkan mau menunjukkan gesturnya, ya lakukanlah dengan natural. Artinya adalah maksud dari natural dan jujur ini adalah kita mulai dari niat dari dalam dulu. Ya, begitu kita mulai dari niat dari dalam bahwa dengarkan ceritanya, kita ingin menyimak ceritanya, maka ini akan ngalir gitu aja. Yang tadi ada pengetahuannya, kita coba terapkan selangkah demi selangkah, ya. Nggak mungkin hari ini kita baru tahu, terus besok akan langsung menerapkan empat-empatnya langsung berhasil, mungkin enggak. Tapi ada kita konsisten untuk sedikit demi sedikit, mungkin dari attendingnya tadi ada 5, baru 3, ya nggak apa-apa. Mohon maaf, saya ada gangguan lagi sebentar. Sorry. Oke. Maaf ya, parents. Nggak ada yang gantian jaga. Cute banget, Oke. Masya Allah. Cute banget, Masya Allah. Bentar ya. Bentar ya, ada dikit lagi ya. Nah, tujuannya adalah dari active listening ini agar si konseli, agar anak dapat memahami dirinya sendiri dulu. Jadi bukan kita yang ngasih tahu, kamu tuh harusnya gini, kamu tuh sebenarnya gini, enggak. Tapi kemudian dia yang mendapatkan insight, dapat awareness ya, dapat kesadaran tentang pemahaman dirinya. Dan kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya dia ketemu solusinya. Nah, kalau yang dalam pengalaman saya tadi dengan cerita ada temannya si kakak nih nggak mau temenan, ya saya cuma pakai active listening ini dengan tambah sedikit leading. Kalau sebenarnya kalau di active listening kan tidak ada leading tadi ya. Nah, cuman nggak mungkin juga hanya active listening aja. Biasanya active listening ini akan ditambah dengan sedikit leading untuk anak-anak betul efektif menemukan masalahnya. Dan ternyata dia bisa ketemu solusinya sendiri. Oke. Jadi besok aku samperin aja ya, Maya, Siva sama Nusanya. Itu bagus. Tapi aku bilang apa dong? Nyamperinnya gitu. Apa ya? Ngajak main aja kalau gitu. Oh, gimana kalau aku bawa mainan aku ya? Ini yang ini nih. Dia kan suka mainan ini. Aku bawa ya, Maya, aku pinjemin sama dia, aku main bareng. Nah, itu boleh. Bagus tuh. Coba ya besok. Oke, ternyata sudah dia simpulkan sendiri, dia rencanakan sendiri, aku bawa mainannya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Udah kita dengerin aja, tinggal nyimak aja solusi dia. Nggak perlu juga di situ, kamu yakin ini berhasil? Nggak usah, biarin dia dulu coba. Ya, karena gitu, benar nih nanti nggak usah. Biarin, oh dia ketemu satu solusi, walaupun menurut kita kayaknya kurang pas deh. Nggak apa-apa, tahan jadi dulu aja. Itu solusi yang dia bisa temukan, biarkan dia mencoba. Untuk dia lihat hasilnya bagaimana, sehingga dia belajar dari pengalaman itu. Oke, next, berikutnya hari besoknya betul saya ke sana lagi, dan dia bawa, ya sebenarnya betul yang kita mau sampaikan di awal, itu cuma hari ini aja. Besok kamu ketemu, kamu udah main lagi kok sama dia, gitu. Itu betul terjadi. Tapi kalau kita langsung di awal cut tadi, itu dia akan merasa perasaan aku nggak penting, cerita aku nggak penting, mama nggak mau dengerin cerita aku. Nah, itu terbangun nanti lama-kelamaan perasaan tidak diterima, maka itu yang akan terjadi pada saat remaja nanti, aku nggak usah cerita sama mama aja deh, aku salah terus, gitu. Tapi kemudian ketika kita dengerin, ya ngapain sih ngedengerin sampai setengah jam, ngedengerin dia nangis sampai bermenit-menit, mending langsung aja bilang, toh memang gak ada apa-apa keesokan harinya. Iya, saat itu selesai, tapi sebenarnya fondasi untuk komunikasinya kurang terbangun. Nah, yang kejadian besoknya adalah teman-temannya lupa
Pak, kemarin nggak boleh main. Disapa, hai Siva, Yara sini, gitu. Udah main bareng lagi gitu. Nah, apakah yang 30 menit kemarin percakapan dengan luapan emosi dan nangis-nangis yang merasa dia tidak berdaya itu percuma? Enggak sebenarnya. Di sana kita memberikan kesempatan kepada anak bahwa bercerita itu enak loh untuk ngeluarin unek-unek kamu. Ini kalau dia nggak cerita nih kemarin sore, esokannya dia ketika disapa oleh temannya itu masih dalam emosi negatif kan? Mungkin efeknya adalah dia nggak mau balik nyapa gitu. Tapi karena memang di sore hari sebelumnya dia sudah mengeluarkan emosi negatifnya, kemudian dia sudah memiliki pandangan yang lebih positif lagi tentang temannya, maka ketika disapa lagi, dia udah say hi lagi. Dia tidak meninggalkan jejak-jejak rasa sakit lagi kalau kemarin aku ditolak gitu. Nah, itu dia. Dan sorenya saya minta dia cerita lagi, gimana tadi? Udah, dia happy aja, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Nah, untuk yang klien saya kemarin itu terminating ya, ini pada saat pertengahan konseling di awal-awal, karena mungkin saya memang tidak memberikan saran atau apa ya, awalnya dia merasa kecewa. Nah, karena katanya, ini saya datang ke sini, Bu. Saya tuh mau dapetin jawaban. Saya tuh harus cerai atau saya pertahankan rumah tangga ini, gitu. Nah, ini kan satu hal yang kita sebagai konselor nggak boleh ambil tanggung jawab itu. Decision-nya, keputusannya harus di tangan konseli, gitu. Kalau nggak, kita yang akan dimintain pertanggungjawabannya. Nah, maka di situ yang memang saya sampaikan bahwa saya tidak akan memberikan saran untuk berpisah ataupun saran untuk mempertahankan, tapi saya hanya akan membantu ibu untuk melihat permasalahannya menjadi lebih objektif. Ibu punya pilihan A, B. Nah, situasinya kalau banyak ke yang ini ada, ibu perhatikan sendiri, ibu rasakan sendiri, mungkin cocoknya ke pilihannya A. Kalau situasinya ini, nah oke. Sampai dengan pertemuan ketiga, kedua lah itu masih active listening-nya yang banyak jalan. Di pertemuan ketiga, active listening sudah dicampur dengan leading. Lebih banyak leading-nya juga. Nah, akhirnya adalah pada pertemuan keempat yang saya awalnya agak wanti-wanti, ini saya ada masalah apa lagi ya dengan konselingnya. Kasihan juga nih kalau belum selesai. Padahal sebenarnya sih kalau dilihat dari permasalahannya, dia makin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, nggak terlalu sensitif lagi dengan sikap suami, komunikasi udah mulai, tapi tetap aja belum memenuhi harapannya gitu ya. Nah, ya Masya Allah pada setelah pertemuan ketiga saya tambahkan dengan leading. Nah, di pertemuan keempat justru ternyata yang awalnya saya pikir akan ada masalah, hanya penyampaian terima kasih. Datang konseling hanya untuk menyampaikan terima kasih sudah mendengarkan. Kata pertama yang keluar itu bukan terima kasih sudah dibantu mencarikan solusi, enggak, tapi adalah terima kasih sudah mendengarkan saya. Ternyata memang konseling ini butuh teman untuk mendengarkan curahan hatinya, untuk mendengarkan kekecewaannya, untuk mendengarkan harapan-harapan dia gitu, yang dia nggak bisa share sama suaminya, dia nggak bisa share sama saudaranya, dia nggak bisa share sama temennya gitu. Nah, ternyata dengan dia mendengarkan sendiri masalah dia keluarkan unek-uneknya, dia dapat pemahaman sendiri. Dan terakhir di pertemuan keempat itu dia bilang, saya tuh udah lebih plong, udah lebih lega rasanya. Dan ternyata betul, ketika saya lebih nyaman, saya lebih plong, komunikasi dengan suami jadi lancar, justru masalah-masalah yang ada itu saya nggak apa-apain, ternyata selesai sendiri dan nggak nambah jadi masalah baru. Gitu. Mungkin gitu. Ya silahkan. Kayaknya ada yang angkat tangan, Mbak Gaya.
Oh ya, Mbak Aula silahkan mau unmute. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya terkait ini active listening. Sebenarnya untuk kita melakukan active listening nih kepada itu anak-anak atau khususnya ke anak-anak itu, usia dari berapa yang kita bisa melakukan active listening? Apakah di semua tahapan usia anak sebenarnya mereka sudah bisa menceritakan dengan jelas gitu dan dia bisa dipancing untuk terbuka mengenai masalahnya, kemudian bisa mencari jawaban dari keputusan yang harus diambil atau respon yang harus diambil oleh anak tersebut, atau memang ada batasan usia untuk kita melakukan ya coaching dengan active listening ini, Mbak? Itu aja pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik. Ini langsung aja Mbak Gaya. Iya, Ibu Dian silahkan. Sebenarnya nggak ada batasan usianya, Bu Aula, karena begitu anak sudah bisa komunikasi dua arah dan biasanya itu di usia 2 tahun ya, ketika dia sudah bisa mengungkapkan dengan kalimat minimal 3 kata, kemudian sudah bisa berkomunikasi dua arah rata-rata di usia 2 tahun. Nah, ini sudah bisa kita terapkan active listening ini, dan tentu saja permasalahannya nggak akan berat ya. Nah, terkait dengan pemilihan baju biasanya gitu ya, atau pemilihan mainan gitu, atau pada saat di Alfamart, di Superindo itu ya mungkin yang jadi persoalan ya, anak-anak mungkin tantrum minta ini minta itu gitu. Nah, ini sudah bisa diterapkan Bu. Jadi tidak ada batasan usianya harus nunggu sampai remaja, enggak. Justru dari saat kecil sekali banget gitu ya, itu sudah dipupuk sehingga nanti pada saat remaja tinggal melanjutkan saja. Oke. Masya Allah, Ibu Aula ada pertanyaan tambahan kah? Ternyata dari umur 2 tahun ya sudah bisa dilakukan active listening ini. Berarti ini kalau untuk sebenarnya kalau untuk membahas permasalahannya tergantung pada usianya gitu ya, Mbak ya, dan bagaimana kita mengarahkannya. Kayak misalnya tadi 7 tahun karena dia udah kognitifnya udah jalan gitu, maka memang lebih dipancing sebagai diskusi untuk dia bisa menjadi problem solving-nya gitu ya. Baik, Mbak. Jadi kalau misalkan di usia 7 tahun itu kan sudah mulai pra-operasional juga ya, dia sudah mulai dari konkret, dari konkret menuju abstraknya, sehingga untuk permasalahannya bisa dalam pembayangan. Kalau tadi kan saya contohkan dengan anak saya, itu gimana, baiknya gimana gitu, dia sudah dalam pembayangan. Tapi kalau misalkan anak umur 2 tahun, 3 tahun itu kan harus konkret. Nah, jadi misalkan untuk pemilihan baju, masalahnya nih, berangkat ke pesta, itu bajunya biasanya nggak nyaman ya untuk anak-anak. Ada anak yang memang suka dengan baju-baju princess, ada renda-rendanya, ada payet-payet dan manik-maniknya, tapi ada anak yang nggak suka karena ribet gitu kan. Nah, bagi anak yang suka nggak masalah, mereka malah suka senang gitu ya makainya. Tapi bagi anak yang tidak suka dengan baju pesta, ini akan menjadi perjuangan untuk orang tua mengajak anak pakai gitu. Kalau kita tadi bilang istilahnya Mbak Putri tadi jalan pintas aja lah, intervensi gitu ya. Udah kamu pokoknya ke pesta harus bajunya ini. Kalau nggak usah pergi deh. Kamu di rumah aja. Kalau kamu mau ikut pakai baju ini. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu ya. Nah akhirnya mau nggak mau anaknya pakai. Gitu ya. Nah di sini kan kita tidak memberikan sebuah pengetahuan, sebuah wawasan ataupun alternatif kepada anak. Hanya ini harus, tapi why? Kenapa harus? Kan nggak ada gitu. Nah, udah bisa tuh mulai diterapkan activity-nya. Pasti ditambah dengan living juga ada itu. Kamu kenapa nggak mau pakai ini? Aku tuh nggak suka bla bla bla. Terus, nah apa yang bikin gak nyaman? Clarifying. Oh jadi renda di sini kamu nggak suka ya? Karena geli-geli ya, gatel ya di sininya. Perception checking. Oke. Kalau kamu nggak suka yang ini, kita cari yang lain yuk bajunya, tapi yang buat ke pesta. Nggak mau
Nah akhirnya oke, nggak mau yang ini, nggak mau lihat yang lain dulu. Clarifying di situ ada juga. Nggak mau. Oke, belum lihat kan, lihat dulu, leading sedikit. Nah, di sana kita lihat perbandingan. Oke, nah maka kita kasih pilihan yang konkret kalau untuk anak usia 2-3 tahun. Mau yang ini atau yang ini. Barangnya ada di depan mata dia. Gitu. Nggak mau, aku pokoknya yang ini, yang ketiga. Oke, so pastinya masa sih ia harus diserahkan banget ke anak gitu kan ya, pertanyaannya Bu Aula. Nah di sini kita kasih opsi, kasih pilihan. Jadi dalam mengatasi permasalahan anak memang tidak melulu hanya dengan active listening, tapi active listening ini menjadi base, dasar untuk kita keluarkan apa yang ada di dia dan kita bisa masukkan leading sesuatu yang baru gitu. Setelah kita clarifying kenapa dia nggak mau, oke ini geli ya, ini ya, oke mama paham kamu nggak suka dengan rendanya, kita cari yang nggak ada rendanya. Nah di sini kalau ayah bunda cobakan, pasti anak pun udah luruh kok. Dia nggak akan bersikeras juga, tetap pakai baju mainnya atau baju tidurnya. Karena begitu kita menerima dia pun akan menerima kita. Dan misalkan kita, ini kan kita mau ke pesta. Kalau ke pesta itu memang beda bajunya. Nah, oke, gitu. Mungkin gitu ya Bu Aula. Bedanya itu, ada yang abstrak, ada yang konkret. Oke, Ibu Aula sudah terjawabkah pertanyaannya? Jadi untuk anak 2 tahun, oh ini baik paham Mbak, alhamdulillah. Untuk anak 2 tahun sepertinya memang mesti dijelaskan secara konkret ya, dikasih ya sesuatu yang substance. Oke, ini kalau boleh saya kembali ke pertanyaannya Ibu Putri. Jadi anak pertamanya ini umur 7 tahun. Dan ini udah kepalang, sulit untuk jadi decision maker gitu. Masih bisa nggak kalau aplikasikan active listening ini, masih bisa nggak mengubah karakter yang sudah tersemat ini gitu? Justru kita makin banyak menerapkan active listening untuk anak-anak yang nggak bisa decision making gitu. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak bisa decision making biasanya adalah mereka takut keputusannya salah, mereka takut tidak diterima. Nah, dengan kita menerapkan active listening ini, kita semakin menguatkan apapun keputusan kami, mama ada di sini kok. Gitu. Kita tetap ada bersama anak, menunjukkan penerimaan tanpa syarat gitu. Nah, sehingga justru yang paling diperlukan dalam menerapkan active listening-nya adalah di attending dan paraphrasing. Gitu. Karena dengan kita menunjukkan kita menerima dia, kita memperhatikan, tidak ada judgement, tidak ada penilaian, tidak ada saran gitu. Nah, dia akan semakin terbuka. Cuman memang PR-nya adalah anak ini mungkin sudah terbentuk duluan pemahaman bahwa aku sebaiknya nyerahin aja deh ke mama papa keputusannya, nggak usah berpendapat gitu ya. Nah sehingga justru PR-nya di sini adalah bagaimana kita kembali menunjukkan kepada anak bahwa kita siap kok untuk attending gitu. So ketika kita misalnya bertanya, biasanya kalau anak-anak yang udah pemalu kita tanya, ada pilihannya, dia nggak mau jawab. Gitu ya. Persoalan sepele aja misalnya, mau pesan makanan GoFood, kita udah kasih tuh, kamu pesan apa? Dia nggak akan jawab lama. Kenapa? Karena nanti kalau aku pesan ini dibolehin nggak ya? Itu sebenarnya yang terjadi. Dan kalau aku pesan ini dilarang nggak ya? Gitu. Oke. Nah begitu kita ayo dong pesan dong, kamu jawab gitu aja lama banget sih, cuman jawab makan apa aja nggak mau. Ya udahlah. Gitu.
kadang kita suka gitu ya, memaksanya untuk bicara. Oke, Mama tunggu ya, kamu boleh pikirkan dulu, kamu lagi pengen makan apa. 5 menit nanti Mama tanya lagi. Itu penerimaan dulu sih kepada anak, kamu mau makan apa gitu. Dan ketika dia sudah menjawab, karena tadi pertanyaannya bebas ya, kamu mau makan apa. So, apapun yang dia pilih, nah sudah jadi resiko kita untuk memenuhinya. Kecuali kalau kita memang ada batasan, nah maka ya udah dari pertanyaan awalnya kita kasih batasan. Misalnya dia malam ini menunya kita cuma maunya antara soto atau ayam bakar misalnya. Ya udah kita kasih, Kak, kamu mau pesen soto ayam atau ayam bakar untuk makan malam ini? Berarti dia hanya memikirkan 2 kan? Nah, ya udah dia pilih soto. Oke, berarti kita pilih soto. Tapi begitu kita kasih pertanyaannya bebas, kamu mau makan apa? Berarti pilihan bisa apa aja. Dan ketika dia tidak memilih antara soto dan ayam bakar misalnya, nah kita nggak terima, justru di sana kita tidak menunjukkan kita mendengarkan dia. So, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu kita tunjukkan ketika kita bertanya, ketika kita memberikan pilihan, kita akan menerima kok pilihan dia apa. Gitu. Nah, nanti lambat laun baru kemudian dia juga akan kembali terbuka untuk menyampaikan yang tadi, penghayatannya, pikirannya, perasaannya, karena memang sudah terbentuk pemahaman bahwa ayah dan ibu akan menerima aku apa adanya. Gitu. Dan sampai dengan nanti perception checking, kemudian leading, itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Oke. Terima kasih Bu Dian jawabannya, Masya Allah. Kayaknya kita sudahi dulu, gimana? Iya, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditulis di WhatsApp ya, mungkin bisa japri juga dengan Ibu Dian. Boleh, silakan. Ya apa-apa, saya ada di grupnya juga. Oke, terima kasih Ibu Dian pemaparannya dan terima kasih teman-teman yang udah aktif dalam diskusi hari ini. Alhamdulillah ilmunya nih banyak banget untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak yang psikolog tapi juga yang ibu-ibu rumah tangga biasa. Dan ini ada Kak Vivi. Kak Vivi, halo. Halo, Mbak Vivi. Maaf, aku tadi baru pulang. Ya. Makasih banyak. Maaf nih. Sambil gendong-gendong lagi. Nggak apa-apa. Biasa itu mah. Ibu-ibu. Ya, jazakillah khairan ya Mbak Dian. Ya, sama-sama Mbak Vivi Afwan. Oke, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Kak Vivi mungkin bisa leading ya untuk doanya. Langsung MC aja. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, terima kasih narasumber yang udah hadir. Kalau ada salah-salah kata dari kami para panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu datangnya hanya dari Allah, yang salah itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Ibu Dian, terima kasih little baby. Namanya siapa? Cute banget, Masya Allah. Baru setahun ulang tahun kemarin ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Iya, assalamualaikum semuanya. Saya izin meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.